الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. وقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang patut dan berhak kita puji, karena Allah adalah zat yang maha mencipta, zat yang maha memelihara, zat yang maha memberi rezeki, zat yang menciptakan suasana dan keadaan, baik suasana senang, susah, sedih, gembira, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka hambanya ini akan dimudahkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita, mudahkan langkah kaki kita dari rumah kita menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kita dimudahkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi sekaligus rasul dan suri tauladan bagi umatnya, dan umatnya yang senantiasa ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW akan bersama kepada umatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW sampai di akhir kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ketakwaan inilah yang menjadikan ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah atas kehendak Allah. Semua kejadian yang menimpa manusia ini pun atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak bergeser satu butir pasir di tepi pantai, dan tidak akan jatuh satu helai daun di tengah hutan, melainkan itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini khususnya kita orang-orang yang ada di Sulawesi, dan khususnya lagi saudara-saudara kita yang ada di Masamba, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dan musibah, yaitu banjir lumpur. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang terjadi pada saat ini semua atas perintah Allah, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kejadian musibah yang menimpa manusia itu bersumber dari amal-amal manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, itu semua asbab daripada ulah manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahirnya semua kejadian yang menimpa manusia, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, manusia melihat bahwa itu semua adalah fenomena alam. Tapi hadirin mulia, hakikatnya semua yang terjadi atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini Allah turunkan, musibah yang Allah timpakan kepada manusia ada maksud dan tujuannya. Apa itu? Agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keadaan umat hari ini, semakin hari dunia semakin berkembang, teknologi semakin maju, tapi manusia semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari manusia jauh dari masjid, semakin hari manusia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mendatangkan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit untuk menegur manusia agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sebagian mereka merasakan apa yang diberikan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, solusi masalah kejadian musibah yang terjadi di atas permukaan bumi ini kembali kepada amal-amal manusia. Kalau manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, pasti Allah Subhanahu wa taala akan rubah keadaan dunia ini menjadi aman, tentram. Bahkan Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya, walau anna ahlal qura, seandainya sebuah negeri, sebuah kampung, daerah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan,
dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka Allah SWT berjanji, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam kampung kita, menjaga daerah kita, menjaga negara kita, melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ujian, musibah yang menimpa manusia di atas permukaan bumi ini adalah ujian, musibah yang kecil dibandingkan dengan ujian, musibah yang sesungguhnya, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, ketika diberikan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia bersabar. Kalau dia sedikit dosanya, tidak ada dosanya, ketika diberikan musibah ujian, maka Allah akan tingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, bermaksiat kepada Allah, ketika diberikan musibah, maka itu adalah bagian kecil daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terbesar hadirin mulia, musibah yang terbesar adalah nanti di akhirat, ketika manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang paling besar, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kehidupannya, melainkan amal ibadah, amal soleh yang dia kerjakan, ketaatan dia ketika hidup di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ini semua adalah pelajaran buat kita semua, bahwa kita yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari musibah, maka kita harus senantiasa menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, bahkan daerah kita dan negara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada agama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah solusi yang paling utama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina tawrabbahum biqalbin salim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allahi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabil karim faqala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر وظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.